Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan biologi edukasi. Kali ini biologi edukasi akan membahas mengenai eh, ciri dari yang namanya plantae atau kadang disebut dengan tumbuhan. Nah, plantae itu nanti dia memiliki ciri umum, dia bersifat eukariotik. Ingat ya, eukariotik yang sudah saya singgung dari awal, bahwa eukariotik itu dia sudah punya membran inti sel. Nah, kemudian bersifat multiseluler. Artinya, semua jenis tumbuhan atau plantae dia bersifat multiseluler, yaitu memiliki banyak sel. Jadi di dalam satu tumbuhan dia memiliki banyak sel. Kemudian dinding sel terbuat dari selulosa. Ini adalah ciri khas dari tumbuhan. Jadi kalau nanti ada dinding sel terbuat dari zat kitin, berarti dia bukan tumbuhan. Kalau zat kitin berarti adalah jamur atau fungi. Itu perlu diingat-ingat ya. Termasuk organisme autotrof atau bisa membuat makanannya sendiri. Ingat, semua jenis tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri karena dia memiliki yang namanya klorofil. Dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Nah, ini biasanya tumbuhan itu akan membentuk yang namanya buah. Nah, buah ini salah satu adalah untuk menyimpan amilum ini tadi atau glukosa tadi ya, kalau misalnya pada tumbuhan, atau juga pada singkong misalnya, pada singkong itu juga akan menyimpan cadangan makanan di bagian singkongnya, misalnya seperti itu. Reproduksi secara aseksual, yang aseksual nanti ada tunas, ada cangkok, ada stek, dan lain-lain. Kemudian yang seksual berarti nanti berhubungan dengan putik dan benang sari pada bunga. Mengalami pertukaran generasi dalam siklus hidupnya, yaitu generasi sporofit dan generasi gametofit. Nah, pembagiannya nanti dibagi menjadi, garis besarnya dibagi menjadi 4. Nanti ada bryophyta ini atau lumut ya. Jadi lumut itu sudah masuk ke tumbuhan. Ciri khasnya apa? Ketika lumut yang membedakan dengan paku-pakuan atau dengan tumbuhan tingkat tinggi ya, maka pada lumut ini belum dapat dibedakan antara akar, batang, dan daun. Jadi antara akar, batang, dan daun itu dia masih semu. Sehingga misalnya ketika mencabut lumut, maka sebetulnya pembeda antara batang, akar, sama daun itu dia hampir strukturnya itu hampir sama, sehingga di sini akan susah membedakan antara akar, batang, dan daunnya. Sebetulnya seperti itu. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, nanti ada Pteridophyta atau paku-pakuan. Nah, ciri khas dari Pteridophyta ketika paku-pakuan ini dia ada daun mudanya, maka baru muncul daun muda, maka dia nanti akan menggulung. Misalnya ini tumbuhan paku, ini yang sudah misalnya seperti ini. Maka nanti ketika ada daun muda yang baru tumbuh, maka nanti dia bentuknya seperti ini. Dia gulung dulu. Kalau ada tumbuhan seperti ini, maka itu masuk ke paku-pakuan. Nah, kemudian yang berikutnya ada Gymnospermae. Nah, pada Gymnospermae ini ciri khasnya adalah tumbuhan ini dia memiliki biji terbuka. Jadi bijinya itu terbuka, tidak diselubungi oleh daging buah. Contohnya apa? Pinus, kemudian ada melinjo. Kemudian ada Angiospermae. Pada Angiospermae ini maka ciri khasnya adalah dia tumbuhannya berbiji tertutup. Nah, ini yang paling banyak. Antara Gymnospermae dan Angiospermae itu yang paling banyak adalah yang Angiospermae. Nah, nanti pada Angiospermae nanti ada dikotil dan monokotil. Contohnya ada jagung, mangga, kelapa, dan seterusnya. Nah, nanti untuk perbedaan dikotil dan monokotil akan saya buat video tersendiri ya. Jadi
ini nanti pada video berikutnya. Nah, jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya di Biologi Edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.